Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KJRI Jeddah. Apa beda dari kantor pos dulu yang tadi sudah disebutkan pengantarnya juga sedikit dengan sekarang, dan apa bedanya dengan kargo-kargo itu? Berdasarkan informasi yang saya terima itu di Saudi ini khususnya untuk pengiriman barang ke Indonesia sudah 8 tahun nggak ada yang bisa mengirimkan lewat udara. Itu secara nggak langsung saya netes air mata saya waktu saya lihat video pertama. Ya, terharu lah ya. Sangat terharu, artinya betapa tadi, wah makasih banyak udah barang kita udah sampai. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua beliau Bapak Ruli Chandra sebagai Vice President International Business dari PT Pos Indonesia. Selamat datang di KJRI Jeddah, Bapak. Terima kasih Mas Irfan. Siap. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan cuaca di Arab Saudi belakangan ini? Apakah mulai menikmati? Yang jelas tetap enak di Indonesia. Tetap enak di Indonesia ya. Panas tapi tetap bersemangat tapi ya, walaupun insya Allah. bersemangat untuk mengabdi pada bangsa dan negara dan juga untuk masyarakat Indonesia, PT Pos Indonesia. Masyarakat Indonesia yang ada di sini khususnya untuk jamaah haji Indonesia ya. Ya, benar sekali. Nah, itu pengantar saja. Ya. Apa kaitannya PT Pos dengan jamaah haji? Itu adalah topik utama kita pada hari ini ya, Pak ya. Baik. Jadi sedikit intermezzo saja Pak ini, Pak. Siap. Kami ini kebetulan berdua sama-sama pernah sekolah di Solo. Nggak usah kita sebut lah sekolahnya di mana. Tapi gini, kalau dulu Pak, ini ingatan saya aja ya, memori belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu itu ketika sekolah di Solo. Jadi di pesantren itu, kami dulu di pesantren saya itu tiap Jumat sebulan sekali itu kita keluar. Jatahnya nanti Jumat keberapa itu untuk laki-laki, Jumat keberapa untuk perempuan. Dari jam 5 habis subuh sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Nanti harus masuk lagi. Nah, dulu, ini ingatan kami nih. Dulu ketika kami keluar itu, kami keluar kalau dari kalangan kami nih, pesantren kami ini, keluar nongkrongnya di angkringan gitu ya. Pulang bawa bungkusan kresek warna-warni itu. Tapi dari pesantren jenengan ini, wah kalau keluar nongkrong di tempat-tempat yang di mall gitu kan. Pulang pakai zaman dulu belum ada ini ya, zaman dulu paling Matahari gitu-gitu lah, dari Jeko gitu ya. Artinya kelasnya udah beda ini. Sama lah. Itu ingatan saya, ingatan zaman dulu ya. Jadi wah kalau lihat teman-teman dari pesantrennya Pak Ruli ini, waduh keren nih, kita minter, kita cuma di angkringan gitu. Itu intermezzo aja Pak. Siap. Pak Ruli. Jadi Pak Ruli dari PT Pos Indonesia. Boleh dikenalkan ke halayak, ke sobat KJRI Jeddah mungkin apa itu PT Pos Indonesia? Pak. PT Pos Indonesia ya yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua kenal lah ya. Mas Irfan juga sudah sangat familiar ya dengan PT Pos lah ya. Jadi perusahaan BUMN yang memang saat ini mencoba untuk memberikan servis tidak hanya saat ini mungkin kita mengenalnya ngirim paket ya. Ngirim wesel ya, kalau dulu itu ngirim wesel, telegram dan sebagainya ya. Tapi sekarang kita sudah bertransformasi ya. Jadi tidak hanya paket-paket kecil yang kita kirim, surat ya. Tapi kita juga sekarang sudah menjadi perusahaan logistik untuk BUMN. Jadi lebih besar lagi. Kita udah nggak bicara cuman paket, surat, tapi kita bicaranya mengenai kargo udara, kargo laut ya. Jadi mengenai kontainer. Jadi sudah merambahnya lebih luas lagi lah. Ekspansinya sudah lebih luas lagi ya. Jadi sudah dari domestik mungkin sekarang sudah internasional. Makanya sekarang Pak Ruli posisinya sudah ada di Arab Saudi, ini salah satu langkah dari PT Pos Indonesia Pak. Benar sekali. Karena saya ingat dulu ketika masih kecil itu Pak, sama orang tua, kalau ada apa-apa surat persuratan itu ya saya disuruh ngirimnya ke kantor pos pakai apa itu
perangko. Perangko ya, Ya. pakai perangko zaman dulu ya. Kita ngumpul ngoleksi perangko Ya. dari berbagai gambar segala Ya, macam benar. itu, kemudian ngirim ke pos, kantor pos Ya. kan di kota, kabupaten ke tempat kita tinggal. Kemudian nanti apapun ada persuratan biasanya ada tuh motor ya kan, Ya, Pak motor Pos. warna oranye itu Pak Pos itu kan, Pak Pos, ya. datang ke rumah. Assalamualaikum, nganter surat, ada surat. ya. Kalau zaman dulu saya kecil itu selain surat juga ini kebetulan ada buletin apa khutbah Jumat gitu-gitu. Itu lewat oke. PT Pos, sangat ingat sekali Ya, ya, waktu ya, kecil. ya. Nah, tapi kemudian belakangan ketika 2-3 tahun inilah ketika saya berada di Indonesia kemudian entah itu di kampung halaman atau di Jakarta gitu ya, lebih-lebih di kampung ya, kantor pos itu sudah agak beda gitu. Dan kalau dulu di jalan itu sering bertemu dengan Ya. Pak Pos itu ya, Ya. nah sekarang udah agak jarang bahkan mungkin atau mungkin sudah tidak ada. Nah, artinya kalau saya amati dulu memang dengan perkembangan teknologi ya, dulu kita ngirim surat pakai harus Pakai berbentuk perangko, ya. perangko, kemudian ada bentuk fisiknya gitu ya. Ya. Sekarang sudah sangat mudah, kita WhatsApp-an Email. dengan email itu sudah jalan. Benar sekali. Nah, kemudian untuk kargo juga pengiriman paket barang juga kita tahu sendiri lah ya di Ya. Indonesia, kita nggak usah sebut merek, ada banyak sekali jasa pengiriman Iya, kargo. ya. Nah, kemudian apa beda dari kantor pos dulu yang tadi sudah disebutkan pengantarnya juga sedikit dengan sekarang dan apa bedanya dengan kargo-kargo itu? Ya. Gitu mungkin Pak Ya. Ruli. Baik, jadi saat ini memang Pos Indonesia beberapa tahun terakhir ini sudah mencanangkan ya dengan dari manajemen sendiri untuk melakukan beberapa hal transformasi gitu. Misalnya yang tadinya manual Ya. jadi otomatis gitu. Misalnya tadinya kita banyak handle yang kecil-kecil, sekarang kita coba menambah servis kita ke yang besar-besar gitu. Jadi tidak hanya itu, transformasi juga kita lakukan di banyak hal sebenarnya gitu. Jadi dari yang dari pegawainya gitu ya, yang tadinya mungkin ya masyarakat biasa datang segala macam, kita jemput bola gitu. Jadi servisnya kita berikan lebih gitu. Jadi yang dulunya product oriented mungkin kita sekarang sudah mencoba masuk ke customer oriented. Jadi maunya customer itu apa gitu. Jadi dan banyak juga tadi sebelumnya kita ngobrol ya, sempat diskusi itu ya, kita arahnya pos ini sudah menjadi memberikan solusi gitu. Solusi terkait logistik segala macam. Logistik ini kan luas ya. Tidak hanya berbicara tentang kirim mengirim gitu ya. Ada juga menyimpan dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin bahasa kerennya itu supply chain ya. Nah, pos ini sudah mencoba mengatur supply chain gitu. Jadi contohnya nih ya, ada pabrik handphone di Indonesia ya. Pabriknya mungkin ada misalnya di Jawa Tengah. Ya. Pabrik handphone ini punya planning 1 tahun itu untuk supaya memasarkan handphonenya di seluruh Indonesia. Nah, mungkin dari mereka mencoba untuk memproduksi di pabrik dan sebagainya ya. Nah, dan ingin supaya terdistribusi secara nasional. Nah, salah satu komponen dari tadi distribusi itu adalah terkait dengan supply chain atau logistik itu di dalamnya ya. Nah, Pos Indonesia saat ini memberikan solusi. Jadi dari misalnya harga 1 juta suatu handphone misalnya 1 juta itu kan. Nah, itu kira-kira untuk distribusi seluruh Indonesia ini berapa rupiah dari 1 juta itu gitu. Nah, itu kita berikan solusi itu. Jadi baik itu dari budgetingnya maupun dari pendistribusiannya, bagaimana supaya efektif efisiennya gitu dan sesuai dengan budget dari perusahaan tersebut. Nah, PT Pos itu sudah mencoba untuk memberikan solusi tersebut saat ini gitu kurang lebih. Jadi artinya apakah kemudian sampai hari ini kantor pos di daerah, di kota, kabupaten, bahkan mungkin di kecamatan juga, tingkat kecamatan juga ada Pak ya? Masih. Itu masih beroperasi ya? Masih. Jadi saat ini sampai saat ini tuh kurang lebih ada sekitar hampir 5 ribuan kantor pos. Kantor pos.
ya. Dan ada sekitar 50.000 agen pos Agen pos. di seluruh Indonesia. Nah, itu jadi dan itu kita coba akan terus tambah ya. eh, Seiring dengan perkembangan zaman dan juga banyak juga kantor pos itu kita transformasi Iya, juga. iya. Jadi yang mungkin dulunya kayak kelihatannya sepi dan lain sebagainya itu ya, gimana bikin rame. Contohnya kantor pos di Pasar Baru tempat Iya, saya bekerja iya. itu ya. Itu kita udah jadikan semacam ada coworking space juga, Hmm, ada semacam community center, iya. tempat nongkrong anak-anak muda Oke. gitu. Kita namakan pos blok. Pos blok. Ya, di situ Pos. ada kafe, ada ini gitu. Jadi apa? Jadi yang muda-muda youngsters ini ya, 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 yang betul. milenial, Betul. kita milenial ya, Gen Y, Gen Z ya. Iya. Itu bisa lebih kenal juga dengan Iya. pos gitu Iya, loh. iya. Karena kita sekarang ya karena memang zamannya sudah berubah ya. Iya. Gitu. Penerus bangsa ini juga udah bergeser nih Iya. generasinya gitu. Jadi kita menyesuaikan Iya. Iya, gitu. iya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, betul. Kalau generasi kami 80 90-an mungkin sangat familiar dengan kantor pos. Sampai Ya, ketika kami masa kecil, ya benar. remaja kan di tahun 90-an, 2000 Ya, awal ya. ya Itu masih masih sangat familiar, kantor pos masih surat-suratan ramai ya. surat-suratan kan. Nah, sekarang generasi-generasi adik-adik kita, Ya, generasi Y dan generasi Z ini kan ya, juga kurang familiar ya dengan yes, kantor yes, pos ya. ya, Artinya bentuk familiarisasi kepada hmm, generasi kekinian itu ya. juga dilakukan M- dengan Mentransformasi tadi. iya ya, dengan Jadi membuat semacam community center gitu. hmm, Kita ada namanya di Bandung itu game center. game center. Jadi itu kantor pos. Kantor pos? Iya, Oh, gitu. Jadi di situ banyak anak muda nongkrong, ada bahkan wifi gitu ya? ya lengkap gitu. Ada wifi, Ada ada lengkap. kopi, Ya lengkap. ada apa, Ya gitu gitu ya? ya, gitu. Jadi Oke, kita juga sudah menyesuaikan. Jadi oke, salah satunya tadi ada pos blok itu. Pos blok itu iya, nggak hanya di Jakarta, iya, ada di Medan, Surabaya itu di beberapa kota besar. Jadi iya, kantor pos yang bangunan sejarah iya, itu betul, supaya tadi lebih dikenal iya, untuk yang apa zaman anak-anak muda ini, iya, ya itu kita bertransformasi, iya, menyesuaikan gitu. Jadi menyesuaikan. yang ya tadi yang pos blok di Jakarta itu umur kantornya tuh udah 100 tahun. Wah, luar biasa. Itu kita renovasi, kita perbaiki, kita buat menjadi ya salah satu tempat nongkrong gitu. Oh, luar biasa. Gitu. Itu juga di daerah-daerah juga ada Ada, mekanisme ya, seperti itu, ya, ya, gitu. bentuk-bentuk Jadi transformasi satu-satu itu kita dari Pos Indonesia itu coba membenahi gitu. membenahi. Ya. Tapi apakah kemudian budaya pengiriman surat dengan bentuk fisik itu Ya. masih masih terjadi Pak hari ini sampai hari ini? Sampai sehari ini ya karena ada namanya itu komunitas ya. Hmm. Komunitas Sahabat Pena itu masih ada sampai Oh, sekarang. oke. Ada filatelis Oh, gitu. oke. Kebetulan nih kalau nggak salah minggu ini tuh ada acara filatelis sedunia, Wah, se Asia Asia kalau nggak iya, salah. Ada di Jakarta di di kantor Jakarta. pos ya, Oke. kantor pos Pasar Baru. Nah, jadi itu tetap dilakukan gitu. Tapi memang kan sekarang tadi secara zaman udah beda ya. Hmm. Em, Mungkin itu bagi yang hobi ya Iya. gitu. Tapi yang secara bisnisnya itu pos sudah menyesuaikan tadi Oke. ya. Merambah ke logistik juga Logistik gitu. juga. Bukan hanya ke dari domestik, Domestik dari ya. antar kota, antar Benar, provinsi, antar pulau di benar Indonesia, tapi sekali. juga antar negara, bahkan antar benua yang ada Ya, di seluruh dunia, Pak ya. Oke, di Arab Saudi sendiri, yes. atau kita tidak belum masuk ke Saudi, misalkan di seluruh dunia, Pak. Hmm, Proyek apa saja yang ada di luar negeri ya. dari PT Pos Indonesia itu, Pak? Hari ini, Pak. Untuk saat ini untuk yang proyek di luar negeri mungkin ini salah satunya ya yang sedang kita coba lakukan dan mungkin insya Allah kita kembangkan ke depannya gitu. Jadi saat ini Pos Indonesia hadir untuk mendukung jamaah haji, mensupport jamaah haji terkait pengiriman personal use ya, oleh-oleh gitu, Hmm. ke pakaian ihram ya. Hmm. Nah, itu untuk membantu jamaah gitu. Oke. Jadi message yang ingin kita sampaikan bahwasanya ya tadi PT Pos hadir untuk jamaah Untuk untuk jamaah. tahun ini gitu. Oke. Jadi
Alhamdulillah sampai saat ini kita terus melakukan itu baik itu di Mekah maupun di Madinah gitu. Dan itu cukup antusiasmenya cukup cukup tinggi dari jamaah haji kita. Oke. Artinya tahun ini Ya. tahun pertama, proyek tahun pertama, Pak. Ya, sebenarnya ya apa bisa dikatakan ini tahun pertama. Tahun pertama. Walaupun beberapa tahun sebelumnya itu pernah dicoba ya, tapi tidak mungkin belum lah, belum cukup memuaskan lah ya. Iya. Nah, tahun ini alhamdulillah kita coba dengan planning yang matang, dengan tim yang bagus ya. Jadi kita insya Allah bisa apa ya pilot project pertama ini ya untuk PT Pos di Saudi ini ya bisa berjalan dengan baik. Oke, amin ya rabbal alamin. Sehingga tadi itu Ya, untuk tahun ini PT Pos Indonesia hadir dengan tagline ya, membantu atau berkhidmah untuk jamaah haji jamaah haji Indonesia. Indonesia. Nah, dalam bentuk apa itu, Pak? Lebih spesifik lagi mungkin bisa Ya, dijelaskan? saat ini PT Pos memberikan servis ya kepada jamaah haji untuk mengirimkan tadi oleh-olehnya ya ataupun tadi perlengkapan ibadah ya yang mereka miliki gitu. Karena kita sama-sama tahu semua bahwasanya jamaah haji Indonesia itu kalau berangkatnya 1 koper, pulangnya bisa 5 koper, Pak. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi dan itu kadang mendapatkan kesulitan lah ya. Apa untuk bisa gimana ini barang ya jadi kena over baggage ya, yang biayanya cukup tinggi gitu. Nah, harapannya kita memberikan solusi untuk jamaah haji terkait tadi over baggage tadi. Oke. Pengiriman oleh-oleh, Yes. alat ibadah itu apa kemudian alat ibadah dari sini yang dibeli di sini dikirim ke Indonesia ya, Pak ya? Benar sekali. Hmm, Jadi tadi servis jasa itu kita hadir di Mekah dan di Madinah gitu. Jadi oke. kita ada tim di Mekah dan di Madinah yang melayani jamaah haji di sektor-sektor ataupun di hotel-hotel jamaah haji gitu. Oh, artinya sampai hari ini kan ada beberapa sektor, Ya, di satu sektor itu ada beberapa hotel, baik benar itu di sekali. Mekah maupun di Madinah. Yes, Ada tim dari PT Pos Indonesia yang benar standby sekali. di tiap hotel. Benar sekali. Jadi saat ini kurang lebih kita ada 25 tim, 25 orang yang yang coba memberikan servis untuk jamaah tadi gitu. Iya. Oke, karena betul tadi kan Pak Rolit bilang kalau jamaah kecenderungan ya jamaah kita itu baik itu umroh, haji Ya. apalagi ya, Ya. itu ketika ke sini bawa 1 koper saja datang tapi pulang bisa 5 sampai 10 koper Ya, bahkan. makanya. Nah, itu memang kecenderungan jamaah kita suka belanja, suka ini ya, benar beli sekali. barang-barang gitu ya. Itu juga ada kejadian yang guyonan ya. Jadi ada cerita ada hotel di Mekah gitu ya. Itu kalau disewa untuk jamaah haji non Indonesia, mereka nggak mau. Oke. Tapi kalau hotel itu kemudian disewa untuk jamaah haji Indonesia, itu senangnya luar biasa. Karena bisa hidup ekonomi di Iya, situ. iya, iya, Ada benar. toko atau bagala atau toko oleh-oleh yang di situ dan kecenderungannya itu. Saya juga ketika musim haji kemarin, kami kebetulan juga di Mekah Madinah ya. Kami juga mengamati langsung bagaimana kemudian kondisi jamaah kita, hotelnya layak atau tidaknya, kemudian dan apa segala macam. Nah, termasuk itu hotel kita itu, jamaah kita itu tidak pernah sepi. Di depan, kanan, kiri semua itu banyak tuh menjamur apa toko-toko oleh-oleh dan itu selalu ramai saja. Benar. Tiap hari itu ramai terus itu. Benar. Nggak ada sepinya itu. Benar sekali. Hmm, Ya, contohnya yang kita ada. Jadi untuk di Mekah Madinah ini dari pos itu kan kita semacam ada booth ya, Iya. atau stand atau loket lah ya. Oke. Di beberapa di hampir di setiap sektor tapi di beberapa hotel Iya. gitu. Contohnya kita sebut ada di Kiswah ya, Hotel Kiswah. Di Mekah ya. Ya, di Mekah itu di situ ada mungkin ada beberapa tower lah ya. Dan booth kita itu di depan resepsionis lah. Tapi di samping kanan kiri sekelilingnya itu ada toko-toko jual baju, jual oleh-oleh lah ya. Iya. Itu setiap hari ramai sekali gitu. Iya, iya.
Jadi eh, pas mereka belanja lihat ada bisa dikirim, Iya. wah mereka happy gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi memang tadi yang disampaikan Mas Irfan tuh bener bener banget gitu Iya. ya. Dan memang kehadiran PT Pos Indonesia ini sangat sangat membantu bagi jamaah haji kita Ya, tahun ini ya, insya Allah, per insya tahun Allah, ini ya. Dan insya semoga Allah, ini selalu hadir PT Pos insya Indonesia Allah. untuk jamaah Ya haji ke depannya, Indonesia khususnya ya, dari tahun ke tahun sampai sampai ya, nanti lah. insya Allah. Karena kehadiran PT Pos juga sangat dirasakan membawa angin segar dan kebahagiaan Ya, ya bagi jamaah haji ya. kita ya. Ya, jadi apa ya berdasarkan yang kita dapat informasi gitu. Selama ini memang kan kita untuk pos sendiri kan pengiriman ini kan lewat udara ya, Oke. gitu. Sebenarnya sebelumnya juga udah ada itu beberapa tiap tahunnya itu, tapi mereka menggunakan laut ya. Oke. Nah itu kita lewat udara ini yang membawa sejarah baru juga gitu. Berdasarkan informasi yang saya terima itu di Saudi ini khususnya untuk pengiriman barang ke Indonesia sudah 8 tahun nggak ada yang bisa mengirimkan lewat udara. Udara. Jadi saat ini mungkin salah satunya ini bisa jadi sejarah gitu. Oke. Oh, jadi tahun-tahun sebelumnya Itu pengiriman barang jamaah haji itu ke Indonesia pakai laut, kapal laut. ya kontainer Ya, gitu. dikirim misalkan bulan ini Bisa 2-3 bulan, 4 sampai bulan. Indonesia 3 bulan lagi. Dua, Padahal ya, syukurannya itu kan oleh-olehnya kan akan dibagikan, akan digunakan ketika jamaah haji itu pulang. ya, Nanti ketika pulang ya tahun-tahun sebelumnya mungkin mereka sudah sampai rumah, oleh-olehnya belum datang, belum padahal syukuran sudah dilakukan. mungkin ya. Artinya mereka nambah lagi itu Iya, beli di karena Indonesia. secara normal aja kontainer itu kan sekitar bisa 40 hari ya. Iya, Apalagi iya. dengan kondisi saat ini ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi belum lagi proses administratif dan lain sebagainya. Oke, artinya sekarang lebih sangat memangkas dari segi waktu ya Yes, Pak, dari yes, segi yes. durasi ya, Ya, pengiriman ya. benar sekali. Jadi kalau yang kita saat ini berikan servis itu sekitar 2-3 minggu kita. 2-3 minggu. Yes, ya. Jadi SLA kita Oke. itu 2-3 minggu gitu. Tapi memang untuk yang awal-awal itu bahkan 5 hari udah sampai. 5 hari sampai? Ya, Oke. karena penerbangan cukup longgar ya. Jadi Iya, iya. jamaah pada datang ke Saudi, sedangkan pesawat untuk ke Indonesia kosong gitu. Iya, iya, iya. Tapi yang memang yang saat ini agak crowded itu ketika yang tahap kedua ini. Jadi kita bagi 2 tahap nih. Jadi tahap sebelum haji, tahap sesudah haji gitu. Sesudah hajian. Nah, sebelum hajian ini alhamdulillah ya inilah cukup baik dan cepat pengiriman. Jadi ada yang udah ngirim gitu kan, ngirim lagi gitu karena mereka wah kemarin ngirim di Madinah misalnya, pas di Mekah wah cari lagi PT Pos mana nih? Iya, iya. Ngirim lagi gitu. Berarti bukan hanya sekali itu Iya, jamaah kita iya, ngirim barang itu. bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian gini, Pak Rulit, apakah kemudian ini dari awal sampai akhir ya, mereka ini mengirimnya tentu lewat tadi mereka ngantar barangnya gitu ya. Itu di stand-stand atau booth-booth yang disediakan Iya, iya. yang disediakan oleh PT Pos di hotel-hotel atau di Benar. lokasi-lokasi itulah ya. Iya. Langsung di situ. Iya. Nah, kemudian pengambilannya nih, Pak. Pengambilannya apakah kemudian harus ke kantor pos di provinsi mereka tinggal atau di kota kabupaten mereka tinggal atau bagaimana nih, Pak? Jadi mungkin saya sedikit jelaskan juga pola yang kita terapkan di Mekah di Madinah terkait loket ya. Jadi kita ada 2 pola. Jadi ada yang di loket, ada yang based on request atau pick up ya. Iya. Awal-awal memang kita datang itu kita fokus di Madinah. Karena memang jamaah haji itu semua ke Madinah dulu tahap pertama. Gelombang pertama. Gelombang pertama. Itu. Nah itu kita memang gerilya itu berdasarkan tadi jamaah-jamaah ini sebelumnya di Indonesia itu udah kita approach. Jadi seluruh kantor pos itu sudah mendekati ke KBIH masing-masing. Oh, lewat di daerah. KBIH ya? KBIH ataupun juga Kemenak, embarkasi. embarkasi ya. Nah itu sampai di sini kita kontak lagi gitu. Iya. Udah sampai belum Bu Haji, Pak Haji gitu. Iya. Mau ngirim barang nggak gitu. Iya. Nah di Madinah ini kita pick up, kita gerilya gitu. Oke. Kita itu keluar masuk hotel tiap hari tuh. Kita diketuk pintu kamarnya Ya kan gitu ya? ya dia kasih ini nanti
kita kayak bawa kardusnya tuh, Iya, iya. udah kayak gelar tikar lah. Oh, mereka telepon dulu tuh. Telepon Ya, dulu, Pak. chat ke Ada ada WA, call center. ada call centernya. Ya, Oke. kita WA center lah, karena Oke, bisa di WA. chat ya, Hmm. gitu, di chat, chatting ya, di WhatsApp. Nah itu mereka udah request dulu ke kita, Hmm. misalnya nanti sini jemput, oke awal-awal itu sampai jam 2, jam 3 pagi kita masih di hotel di koridor itu. Gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ya inilah kita masih diberikan kesehatan, Iya, kekuatan ya. alhamdulillah, masya Allah luar biasa Nah, emang. yang di Mekah ini polanya agak beda gitu. Di Hmm. Mekah ini kita punya booth, punya loket Oh, gitu. oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa pick up. Oke. Jadi karena jadi yang perlu dipahami juga itu kan, mungkin Mas Irfan sangat paham ya Siap, kondisi ya di lapangan itu. siap. Di Madinah mungkin masih oke gitu, karena hotel itu dekat-dekat ya, Iya, iya. sebelah-sebelahan lah paling Betul. gitu. Bisa kita jalan kaki dan crowdednya nggak terlalu Iya, iya, tinggi iya, iya. seperti di Di Mekah, Mekah. betul. Nah di Mekah ini kondisi di lapangan ini luar biasa berbeda menurut saya sih, Iya, betul, betul. dan makanya tim ini kita fokuskan di loket gitu. Hmm. Itu pun ya tahu sendiri kalau di Mekah 1 jam mau sholat itu jalan ditutup ya. Iya, betul. Jadi sangat tidak efektif kita melakukan pick up Oh setelah itu iya, gitu. betul. Jadi pick up itu ke kita buat semacam aturan baru lagi gitu. Oke. Kesepakatan baru. Iya, Jadi kita pick up kalau jamaahnya itu ada banyak. ada banyak. Kenapa? Tadi karena kalau cuma 1 2 habis waktu kita, Pak. Betul, betul. Gitu. Habis waktu di Iya, jalan, belum iya, lagi dan tantangan lainnya juga, belum lagi semua hotel itu welcome iya, betul. gitu. Jadi nggak semua hotel itu membolehkan kita masuk Oh, gitu. Nah ini juga jadi tantangan sendiri iya, itu. Nah hal ini yang kadang jamaah itu belum memahami iya, gitu. iya, iya. Jadi beberapa itu ya maunya di pick up gitu. Hmm, Eh, Ya kita dengan senang hati ya akan iya, mem-pick up, cuman tadi iya, Kak. jadi tidak efektif Betul, gitu. betul. Nah, Makanya kita fokuskan di booth, iya. ada di bukan hampir di setiap sektor kita Sektor punya pasti ada ya, pasti ada ada booth-nya ya. booth-nya ya. Gitu. Dengan personil yang cukup memadai lah untuk Ya, kemudian ya, bisa menangani benar request sekali. atau permintaan dari Ya, jamaah haji kita benar ya. sekali. Oke, itu dari segi Ya. Nah, pengiriman. benar. Nah, sampai di Sampai Indonesia Indonesianya itu langsung kita antarkan ke rumah, langsung ke rumah. ke rumah. Walaupun misalkan rumahnya di dusun Ngaklik, Ya, kecamatan apa, ya, kota apa, benar. rumahnya di pelosok gitu tetap bisa langsung Tetap menjangkau ke rumahnya. ya kita tapi memang tadi SLA-nya kita sesuaikan gitu. Jadi misalnya kita sampaikan 2 3 minggu untuk kota kabupaten. Iya, Tapi kalau harus naik kapal lagi yang iya, nunggu jadwalnya iya, iya, cuma iya, dua betul. kali seminggu gitu Nah, kan. itulah. Nah itu kita sesuaikan gitu. Jadi kita Oke, sampaikan juga gitu ke jamaah supaya nanti jangan sampai ekspektasinya gitu ya, oke, iya, 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 harusnya 3 minggu iya, atau iya, harus sudah sampai gitu kan. Tapi ternyata rumahnya tadi iya, iya, iya. di dusun mana Dusun yang mana yang aksesnya nggak ada aksesnya nggak gitu. ada, iya. Nah, Misalkan dia harus pakai kapal laut, yang kapal lautnya kapal dari situ ya, ya, dari ya, titik ke titik ya. itu nanti hanya ada 1 minggu sekali misalkan. Benar, Nah itu kan gitu. juga kendala juga ya. Benar, karena ya kalau ada pesawat sih kita naikkan pesawat Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau banyak yang harus nyebrang sungai, Iya, iya, ada ya kondisi seperti gitu. pasti ada kan Banyak di di Indonesia Indonesia ya. itu banyak Iya, iya. sekali. Karena ada teman saya kuliah itu dia di daerah Indonesia Timur, yang daerah Nusa Tenggara sana ya. Itu kalau cerita beliau itu, ya itu untuk menuju ke pulau tempat dia tinggal, itu hanya ada kapal 1 minggu sekali bahkan. Nah, itu makanya. Kan sangat ini. Iya. Nah, itu artinya jamaah sendiri pun juga kita berikan pemahaman. Pemahaman, benar sekali gitu. Jangan sampai nanti karena 2 3 minggu itu memang kita sampaikan universal gitu, Iya, gitu. Jadi supaya ya tadi karena kita ketika handle jamaah itu misal bisa antri 20 jamaah itu kan kita nggak bisa jelaskan betul, satu-satu. betul, betul. Nah,
Kemudian suka dukanya nih Pak, Ya, ya, mengurusi apa berkhidmah pada ya, ya, jamaah ya, haji Indonesia tahun 2024 ini ya, dalam kerangka pengiriman kargo dan barang-barang jamaah ini ke ya, Indonesia. Ini suka dukanya apa Pak? ya. Untuk saya project ini tuh apa ya, sangat memberi warna tersendiri bagi saya pribadi ya. Eh, Kenapa? Karena ketika misalnya awal kita handle jamaah di Madinah itu kan, lalu dalam beberapa waktu, beberapa hari itu sampai barangnya. Jadi itu kita dapat testimoni Ya. gitu. Mereka ada yang Oh. memvideokan atau segala macam Oh, gitu kan. oke. Itu secara nggak langsung saya netes air mata saya waktu saya Masya lihat Allah. video Ya, ya, pertama itu, terharu lah ya. ya sangat terharu. Artinya betapa tadi, wah makasih banyak Iya, udah iya. barang kita udah sampai Iya, gitu. iya. Terima kasih PT Pos. Nah, itu buat saya tuh luar Iya, biasa. iya. Ini saya pun ngomong begini pun saya agak Iya, ya, agak ini. kelihatan nih berkaca-kaca ini. Kenapa? Karena inilah yang saya tuh ingin ingin tunjukkan, PT Pos itu bisa bermanfaat gitu untuk Indonesia gitu. Oh, Jadi nggak sekedar misalnya kita perusahaan BUMN iya. nyari profit atau Iya, apa, iya. tapi lebih dari itu gitu. Iya, iya, betul. Ya rasa-rasa seperti itu tuh jarang kita Iya, dapati iya, gitu. iya, iya. Dan saya udah pindah beberapa perusahaan juga apa ya eh, seperti melayani jamaah haji, bagi saya tuh apa suatu kehormatan tersendiri gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya sangat merasa terhormat bisa melayani Betul. mereka. Ini tulus dari hati saya lihat ininya. Apa yang disampaikan karena sampai benar-benar berkaca-kaca ini. Luar biasa. Insya Allah Ya, amin. semoga menjadi Ya, amal jariah yang luar amin, biasa amin, untuk amin, amin. Pak Rolit sendiri secara pribadi dan juga Ya, untuk PT Pos Indonesia dalam kerangka untuk membantu atau berkhidmah pada jamaah haji Indonesia dari tahun ini sampai tahun-tahun selanjutnya Pak ya. amin, amin. Kemudian dari berbagai suka duka, Ya, kendala dan tantangan yang dihadapi, strategi untuk tahun depan ini apa Pak? Kira-kira jadi evaluasi dan strateginya Pak. ini sebenarnya baru mau saya sampaikan ke manajemen. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Jangan di-spill dulu nanti. Tapi nggak apa-apa. Biar biar ini apa secara umum aja. Umum aja, Ya, umumnya aja. secara umum aja. Jadi dari yang saat ini kita lakukan itu kita jadikan pembelajaran Ya. untuk planningnya tahun depan lebih baik lagi gitu. Matang. Baik. Jadi sehingga kita bisa memberikan servis ini bisa lebih maksimal gitu. Terus kedua ya strateginya mungkin kita akan lebih pendekatan kembali kepada seluruh stakeholder. Jadi Baik itu di di sini maupun di Indonesia. ya maupun di Indonesia, di Saudi dan di Indonesia. Mungkin kita akan lebih coba eh, bersinergi kembali dengan misalnya dengan Kemenak gitu ya, dengan Bea Cukai Iya. gitu, dengan seluruh stakeholder lah terkait dengan haji ini gitu. Misalnya dengan yang haji ini yang kita mau approach juga misalnya ONH Plus-nya gitu ya. Terus juga KBIH, segala macam ya. Jadi kita harapannya tahun depan lebih baik lagi gitu. Amin, amin. Dan juga dari stakeholder itu saya juga harapan besar saya stakeholder itu melihat juga gitu dan membantu. Ibaratnya kalau yang kita lakukan ini memang sangat bermanfaat untuk jamaah gitu. Jadi semacam ada semacam apa ya kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan yang mendukung gitu. Supaya tahun depan misalnya jamaah itu benar-benar bisa dilayani dengan baik. Gitu. Harapannya juga ya Kargo Haji Pos Indonesia ini bisa jadi bagian dari tim haji jamaah Indonesia gitu loh. Betul. Gitu karena melihat tadi ya animonya masyarakat, kebutuhan gitu. Jadi saya sangat berharap sih mungkin ya kita bagian dari tim haji gitu. Yang memang menyatu lah kayak tim ada kesehatan. Iya, betul. Nah, ini ada tim logistik. Tim logistiknya, betul. Insya Allah, semoga Pak. Semoga tahun depan, tahun-tahun selanjutnya akan lebih baik lagi, lebih matang lagi.
semuanya terkoordinasikan dengan baik, kemudian timnya juga mungkin bisa ditambahkan lagi tahun depan, termasuk juga mungkin Bapak juga nanti kan akan aktivitas di sini juga akan lebih intensif. Bahasa Arab Burmawiyahnya akan lebih ditingkatkan lagi, mungkin lebih bisa menyatu dengan mereka, dengan teman-teman itu yang di lapangan. Nah, kemudian ya Pak, ini sebelum ternyata sudah lebih dari 30 menit. Aman. Maunya kita 3 jam ngomongnya. Tapi lebih dari sudah agak cukup panjang ya kita ngobrol hari ini. Terakhir Pak, kalau boleh di-spill berapa ini berapa kilo yang sudah masuk tonasenya? Ya. Jadi sampai saat ini kita udah hampir 200 ton. 200 ton. 200 ton. Untuk berapa jamaah itu? Dari total 240 sekian jamaah haji kita. Kita enggak ini ya, maksudnya ya dari seluruh jamaah. Dari seluruh jamaah lah ya. Jamaah baik itu yang reguler maupun ONH plus. ONH plus. Oh, gitu ya. haji khusus ya. Haji khusus dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sudah hampir 200 ton. 200 ton. Dan ini angka akan terus bertambah. Akan bertambah ya, tetap bertambah sampai kloter terakhir dipulangkan pada kalau tidak keliru 21 Juli ini. Akhir Juli lah gitu. Siap, terima kasih Pak Rulit atas kesediaannya, kehadirannya di podcast KJRI Jeddah pada hari ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Rulit dengan beserta tim dan PT Pos Indonesia di Arab Saudi untuk jamaah haji ini bermanfaat, kemudian mengundang berkah, dan juga akan terus berkesinambungan. Tiap tahun akan selalu hadir menjadi solusi untuk jamaah haji Indonesia. Barangkali ada 1-2 patah kata penutup untuk jamaah haji hari ini sekarang. Baik. Atau nanti harapannya juga ya, jadi saya ingin menyampaikan juga kita tidak berhenti di haji gitu sebenarnya. Tapi kita juga sedang memikirkan solusi untuk memberikan servis kepada jamaah umroh. Dan juga tadi terkait juga dengan pekerja migran Indonesia, PMI kita di Arab Saudi ya khususnya. Kita punya program itu. Dan juga tadi mensupport teman-teman yang ada di KJRI ini. Ya, amin gitu. Jadi harapannya nanti bisa ada servis-servis ya. Yang bisa benar-benar pos itu bisa memberikan solusi. Betul. Dan tadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jamaah yang sudah menggunakan layanan ya PT Pos Kargo Haji khususnya. Dan terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan itu. Mungkin ada 1-2 hal yang mungkin belum kita puaskan dengan baik gitu. Kami akan berusaha memperbaikinya terus menerus. Kami juga mohon maaf ya. Tapi kita sangat terhormat, sekali lagi sangat terhormat bisa memberikan layanan kargo haji ini untuk jamaah haji Indonesia. Mungkin itu yang siap. Terima kasih Pak Rulit. Semoga lagi-lagi membawa berkah. Menjadi amal baik, amal jariah yang akan sangat bermanfaat baik bagi kita sendiri, bagi bangsa negara, bagi PT Pos Indonesia tentu saja, dan bagi jamaah Indonesia, jamaah haji, apalagi tadi sudah akan merambah ke jamaah umroh, dan juga bagi pekerja migran Indonesia yang ada di Arab Saudi. Sama yang bertugas. Kami yang bertugas di perwakilan. Benar sekali. Siap, insya Allah. Siap, terima kasih Pak Rulit. Terima kasih. Sampai kapan ini di Saudi? Ya kita sampai selesai tadi kloter terakhir. Kloter terakhir itu ya. Setelah itu pulang ataukah nanti akan ada kantor perwakilan di sini atau gimana? Proyeksinya juga? Ya itu ya tadi yang seperti saya sampaikan, nanti saya akan update beberapa rekomendasinya itu. Kita mungkin bisa teruskan lah di sini. Ya, mungkin ya harapannya bisa ada Pos Indonesia, mungkin anak perusahaan atau apa yang berada di sini. Amin ya rabbal alamin. Siap, begitu Sobat KJRI Jeddah, kita akhiri podcast kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rulit. Sama-sama. Sampai jumpa.